Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam komunikasi harmoni. Salam toleransi berbudaya. Selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Saroh dalam seputar acara pada pertemuan mata kuliah dari Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pemirsa, di sini saya mau mengabarkan bahwa pada tanggal Senin 6 Oktober 2025 telah terjadinya pertemuan mata kuliah dari Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Di dalam pertemuan mata kuliah ini telah terjadinya presentasi makalah dari kelompok 3 dan juga pelatihan menjadi seorang reporter dari kelompok 4. Nah, pemirsa, di sini saya mau membahas di mana sejarah sejarah jurnalisme investigasi di Indonesia. Pada era Orde Lama tahun 1945 sampai 1966, pada masa Orde Lama ini, ruang kebebasan pers ini relatif lebih terbuka dibandingkan periode setelahnya. Dalam situasi tersebut, tampil sosok berpengaruh seperti Mochtar Lubis, pemimpin redaksi harian Indonesia Raya. Surat kabar ini sering dianggap sebagai pelopor jurnalisme investigasi di Indonesia karena keberaniannya membongkar praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga skandal moral pejabat tinggi negara. Nah, memasuki era Orde Baru sekitar tahun 1966 sampai 1998, saat memasuki era Orde Baru ini, kondisi pers mengalami perubahan yang sangat besar di mana pemerintah Soeharto menerapkan pengawasan ketat terhadap media dengan alasan menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan. Nah, step penerbit ini diwajibkan memiliki surat izin usaha penerbitan pers yaitu SUPP, yang kemudian dijadikan instrumen kontrol dan tekanan oleh pemerintah. Nah, baik pemirsa, saya mau mengabarkan bahwa prinsip-prinsip dasar jurnalisme investigasi, di mana yang pertama ada komitmen pada kebenaran. Di mana prinsip utama yang membedakan jurnalisme investigasi dengan bentuk jurnalisme lain adalah sebuah komitmen terhadap kebenaran. Nah, untuk seorang jurnalis investigasi ini, fakta adalah fondasi utama. Namun, fakta ini tidak cukup hanya berupa data mentah. Fakta harus ditempatkan dalam konteks yang tepat agar publik memahami hal tersebut secara utuh. Yang kedua, independensi dan objektivitas. Nah, independensi ini adalah prinsip penting karena tanpa kebebasan hasil investigasi ini bisa terdistorsi. Nah, seorang jurnalis investigasi ini harus tetap netral, tidak bergantung pada kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Nah, objektivitas ini berarti jurnalis ini hanya harus tetap konsisten pada fakta meskipun fakta ini bisa merugikan pihak tertentu. Nah, yang ketiga yaitu verifikasi dan akurasi data, di mana liputan investigasi ini dia harus membutuhkan sebuah proses verifikasi yang ketat. Nah, setiap data ini harus dicek kebenarannya dari berbagai sumber. Nah, selanjutnya yaitu mengutamakan kepentingan publik. Nah, seluruh liputan investigasi ini harus dipandu oleh kepentingan masyarakat. Nah, jurnalis ini harus bertanya, apakah informasi ini penting bagi publik? Apakah liputan ini bisa membantu masyarakat mengenali penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, atau tindak ilegal? Nah, contohnya adalah investigasi majalah Tempo tentang mafia peradilan. Nah, liputan tersebut itu menangkap adanya praktik suap dan jual beli perkara di pengadilan yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Nah, selanjutnya pemirsa, di sini ada etika jurnalistik. Nah, etika jurnalistik. Nah, dalam sebuah praktik jurnalis investigasi ini seringkali menggunakan cara-cara khusus seperti berpura-pura, memakai kamera tersembunyi, atau merekam secara rahasia. Meskipun cara-cara tersebut bisa memberikan hasil yang baik, penggunaannya tetap harus memperhatikan pedoman etika. Dan selanjutnya yaitu keberanian dan perlindungan diri. Nah, melakukan sebuah liputan investigasi investigasi itu berarti menghadapi sebuah risiko. Nah, jurnalis ini bisa mendapat sebuah ancaman, intimidasi, bahkan terjadi kekerasan. Nah, selanjutnya yaitu
Pemirsa, di sini ada perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme yang lain. Yang pertama yaitu tujuan jurnalisme investigasi ini untuk menangkap sebuah fakta yang tersembunyi, yaitu mempertanggungjawabkan pihak yang berwenang serta mendorong perubahan sosial. Nah, jurnalisme lain ini lebih fokus pada penyampaian berita terbaru, memberi hiburan ataupun membentuk opini publik. Nah, yang kedua yaitu inisiatif jurnalisme investigasi muncul dari inisiatif jurnalis yang memiliki kecurigaan atau hipotesis awal. Nah, jurnalis lain biasanya bersifat reaktif, menunggu peristiwa atau pernyataan resmi untuk diberitakan. Yang ketiga, durasi dan kedalaman jurnalisme investigasi bisa terjadi berbulan-bulan, bahkan melibatkan kerjasama internasional. Jurnalisme lain ini biasanya selesai dalam beberapa jam atau hari. Nah, yang keempat, teknik jurnalisme investigasi ini menggunakan teknik khusus seperti menyamar, mendapatkan dokumen rahasia, melalui informasi dari sumber rahasia, hingga menganalisis data yang besar. Jurnalisme lain itu biasanya mengandalkan sebuah konferensi pers, wawancara, atau pengumuman resmi. Yang kelima yaitu risiko jurnalisme investigasi ini bisa sangat beresiko, mulai dari ancaman, gugatan hukum, hingga ancaman fisik. Jurnalisme ini lain biasanya lebih aman, hanya terbatas kesalahan informasi atau kritik umum. Dan yang keenam yaitu dampak jurnalisme investigasi ini bisa mengubah kebijakan, menyebabkan pemecatan pejabat, atau mengungkap kasus korupsi besar. Nah, jurnalis lain hanya memberi pemahaman umum dan biasanya tidak menyebabkan perubahan besar. Nah, di sini ada tantangan jurnalisme investigasi. Nah, biasanya tantangan ini tekanan dari sebuah pihak berkuasa, sulit untuk mendapatkan dan memverifikasi informasi, keterbatasan dana dan waktu. Nah, risiko keselamatan, masalah etika. Nah, mungkin pemirsa hanya itu pemberitaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.